pagi hari ini. Mari sebelum mulai kita akan sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kalau kami boleh kembali beribadah dan bertemu dengan rekan-rekan seiman kami. Sungguh Tuhan, semua hanya karena karunia-Mu, anugerah-Mu bagi kami, dan kami percaya bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, pimpin Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, sehingga rahmat Tuhan dan kuasa Tuhan boleh dicurahkan kepada setiap kami, baik kami yang hadir maupun kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi yang terjadi Tuhan di bangsa ini. Biar kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa ini Bapak, Tuhan yang juga memberkati bangsa ini, dan juga berkati kami setiap pribadi untuk kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap bersukacita, dan kami boleh tetap melakukan aktivitas kami dengan iman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini Tuhan, waktu ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan beracara, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan kita tetap bersemangat ya untuk kita memuji Tuhan. Dan saya percaya setelah 5 bulan kita kembali lagi ke gereja ya, saya percaya pasti ada satu kerinduan dari Bapak dan Ibu untuk kita beribadah bersama-sama ya. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Mari saya ajak Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan oleh darah anak domba.
segala keadaan yang baik, semua karena kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mau kembali naikkan pujian bagi Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Biar kiranya apapun yang terjadi di dunia ini, kita percaya bahwa Dia Allah yang kita percaya. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama renungkan setiap penebusan yang Tuhan telah berikan bagi kita, setiap karya yang Dia telah lakukan hingga hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kuasa salibmu.
Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi semua. Gimana? Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah lama kita ini ya. Ada beberapa di antara kita tidak bertemu secara fisik. Selama ini ibadah kita secara online dan sampai hari ini pun masih ada ya secara online. Dan hari ini kita mengucap syukur juga kalau kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah secara fisik pada pagi ini. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, walaupun di tengah situasi pandemi saat ini, saya melihat ya betapa di antara kita banyak yang rindu untuk mencari Tuhan ya. Kita percaya dimanapun Tuhan itu ada di mana-mana ya. Tuhan ada di mana-mana dan saya percaya kita yang hadir di tempat ini, Tuhan pun ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, Tuhan juga ada di antara mereka. Bapak Ibu selalu yang kasih Tuhan, pada pagi ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya ulangi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, kembali pada kesempatan pagi ini, saya akan membawa firman Tuhan dengan tema bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan. Di masa-masa pandemi ini, seringkali saya percaya kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan tentang mengatasi ketakutan, kegelisahan, bagaimana bisa keluar dari masa-masa sulit di masa-masa pandemi. Tetapi masih banyak anak-anak Tuhan yang mengalami yang namanya ketakutan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketakutan ini dapat menguasai seseorang secara tiba-tiba, ya, secara mendadak. Akhirnya orang tidak ada masalah, merasa tenang, orang merasa dia hidupnya tentram. Tetapi ketakutan itu bisa datang dan membuat orang dikuasai oleh ketakutan dengan berbagai macam alasan. Bapak Ibu, ya, ada seseorang yang telepon ke saya, ya. Dia berkata, setiap hari dia gelisah, dia takut. Dan Bapak Ibu, apalagi di masa-masa pandemi ini, membuatnya bertambah takut. Terkadang beliau berkata, takut itu terkadang sesuatu yang tidak jelas, ya. Apa sebabnya? Tapi juga saya tahu, ya, mungkin beliau berkata demikian karena sulit diungkapkan, ya. Sulit untuk diceritakan. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak terkecuali semua orang yang hidup dalam dunia ini pasti pernah yang mengalami yang namanya ketakutan ini. Nah, Bapak Ibu, ya, sebetulnya rasa takut ini tidak selalu bersifat negatif, ya. Maksud saya begini, ketika seorang anak dia takut untuk melakukan sesuatu kejahatan, ya, itu ada baiknya juga, ya, sehingga anak ini tidak berani melawan hukum, ya. Jadi anak ini dia takut nanti kalau berbuat yang jahat nanti mendapat hukuman,
ya, atau melawan hukum undang-undang yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, ketika masa pandemi ini pun sebetulnya orang juga bisa takut. Dari rasa takut, akhirnya maksud saya orang hati-hati, ya, mengikuti protokol-protokol yang ada ketika mereka bekerja, mereka keluar rumah, mereka ketika beraktivitas, ataupun seperti saat ini kita beribadah, membuat orang pakai masker, ya, membuat orang rajin cuci tangan. Orang menjadi lebih berhati-hati supaya tidak tertular, ya, dari yang namanya virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saya lihat rasa takut seperti ini sebetulnya wajar-wajar saja, ya, masih bisa dikatakan positif lah, ya. Seorang anak takut berbuat jahat supaya tidak melawan hukum. Kita mengikuti protokol, ya, bisa dikatakan takut atau waspada supaya jangan tertular yang namanya virus. Bisa dikatakan rasa takut yang masih dikatakan bersifat positif, kalau saya katakan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, pagi ini ada rasa takut negatif, ya, yang harus kita hindari. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering menguasai anak Tuhan, dan rasa takut ini tidak sehat, ya. Rasa takut yang negatif, yang tidak sehat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, ya, pasal 8, ada kisah bagaimana Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Saya percaya, ya, Bapak Ibu, kalau membaca di Injil Lukas pasal 8 ini, ya, semua sudah pernah membacanya, ya. Peristiwa ini ketika Yesus mengusir roh jahat di Gerasa, ketika roh jahat yang masuk ke dalam babi-babi itu telah menimbulkan kegemparan dan ketakutan di daerah Gerasa. Bapak Ibu bisa baca di rumah, sehingga membuat akhirnya orang-orang di Gerasa itu mereka mengusir Yesus. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari kita mungkin pernah seperti orang Gerasa ini? Saat orang percaya mengalami ketakutan yang tidak sehat, ketakutan yang mungkin sangat besar tanpa disadari, ia sedang menggeser Yesus keluar dari hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kalau saat ini, ya, kita ibadah dengan protokol yang ada, kita ibadah secara fisik, ya, memang ini ada prosedurnya, ya. Kalau pemerintah, ya, mereka membuat protokol yang ada, mereka mengundang, ya, seluruh pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ahli, pakar-pakar, mereka merumuskan protokol-protokol yang ada supaya yang bekerja di kantor, ya, yang membuka toko, yang sekolah, atau kita yang beribadah hari ini, kita melakukan kegiatan kita, tetapi kita tetap aman dari COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, maksud saya begini, ini adalah sesuatu yang memang yang baik, hikmat daripada Tuhan. Dan juga untuk rekan-rekan kita saat ini yang sedang beribadah di rumah secara online, ini pun baik buat mereka, ya. Jadi ada yang sudah mungkin lanjut usia, juga ada yang dengan berbagai pertimbangan, ya, mungkin punya orang tua di rumah atau punya anak-anak di rumah yang masih kecil. Itu semua memang menurut saya juga sesuatu yang baik yang juga kita hargai. Tetapi Bapak Ibu, pagi ini maksud saya, ketakutan yang bukan berasal dari Tuhan ini, ya, adalah ketakutan yang berlebihan, yang memadamkan iman seseorang, ya, sampai seseorang, ya, mungkin ibadah secara online pun di rumah, dia tidak bisa konsentrasi lagi, tidak bisa fokus lagi, saking dikuasainya oleh ketakutan. Jadi kalau dalam firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di mana? Di semak belukar, ya, tanah yang berbatu, ya, di pasir, enggak tumbuh. Ya. Karena kenapa? Karena kekhawatiran atau ketakutan dunia menguasai hati dan pikirannya, dan maaf kata menimbulkan fobia, ya,
Bapak Ibu, fobia ini ya, kalau kita pengertiannya yaitu orang yang betul-betul takut sekali sampai betul-betul menghindari. Artinya tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Misalkan kita pernah mungkin mendengar orang fobia naik pesawat ya. Tetapi mungkin hal ini nggak banyak sih ya. Tetapi dalam hidup ini fobia bukan hanya bicara soal naik pesawat, tetapi fobia maksudnya orang sampai dikuasai ketakutan, kegelisahan, tidak bisa membaca firman Tuhan lagi, ya. Kalau ibadah pun nggak tahu hati pikirannya kemana. Orangnya ada Bapak Ibu, ya, tapi pikirannya nggak tahu kemana ya. Ketika doa dia menyembah, pikirannya juga nggak tahu kemana. Nah, Bapak Ibu, itu sudah namanya sebuah fobia ketakutan. Mungkin orang nggak melihat ya, orang nggak tahu. Yang tahu hanya hati dan pikiran kita, ya. Apakah kita sedang fobia saat ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau memang saat ini di antara kita sudah fobia ketakutan, ya, sampai kita merasa sulit, ya, untuk berdoa, firman Tuhan mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mungkin berdoa kita tidak bisa fokus lagi pada Tuhan. Mari kita mulai waspada ya. Firman Tuhan pada kali ini mengingatkan kepada kita. Tuhan itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di sini bicara ketakutan yang negatif ya, ketakutan yang tidak sehat. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu, bukan roh ketakutan. Saya ingat ayat yang sering dipakai untuk gembala kita. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh, maksudnya ini, roh yang ada dalam diri kita lebih besar ya, maaf ya. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam diri. Saya percaya ya, Bapak Ibu, kami ini, kita yang hadir ataupun kita yang ada di rumah saat ini, Tuhan juga sudah memberikan kepada kita roh yang lebih besar itu ya. Roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Ada kekuatan Bapak Ibu. Kekuatan ini bicara kita mampu ya menghadapi ya apapun yang terjadi dalam dunia ini. Masa-masa sukar sekalipun kita bisa jalaninya, dan saya percaya kita menjalaninya bukan sendiri tetapi bersama dengan Tuhan. Ada kasih di tengah-tengah mungkin dunia yang sedang bergelora ya, banyak tantangan ya, belum juga kita mungkin ada masalah rumah tangga, keluarga, keuangan, ditambah dengan pandemi ini menimbulkan masa-masa sulit. Tetap ada kasih. Bicara kasih mesra ya. Walaupun mungkin saat ini masa sulit di antara keluarga, kita tetap punya kasih Tuhan, saling mengasihi. Banyak orang karena saking dikuasai ketakutan, kasihnya mulai berkurang, mulai tawar, ya, saling menyalahkan dalam rumah tangga suami dengan istri, ya, dan dulunya kasihnya luar biasa, tetapi karena masa sulit, kasihnya mulai luntur, ya, cintanya mulai luntur. Tapi mari Bapak Ibu, jangan sampai ketakutan membuat kasih kita berkurang, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ya. Terus ada ketertiban, ya. Jadi tertib hidup kita ini, kita teratur, ya, tertib. Kalau orang dikuasai ketakutan, hidupnya jadi kurang tertib. Maksudnya seperti Bapak Ibu, biasanya ya ada ibadah, ada waktu bersekutu bersama Tuhan, sekarang enggak teratur lagi, ya, suka-sukanya, ya. Jadi karena apa? Dikuasai ketakutan. Mungkin ketika bad mood, merasa wah saya sulit untuk bersekutu dengan Tuhan. Cari ketika mungkin posisinya sedang baik, ditunggu-tunggu nggak baik-baik juga Bapak Ibu. Ya. Nah, satu sisi, satu hal Bapak Ibu, kita harus juga punya ketertiban, keteraturan. Walaupun di masa sulit, ya, kita memaksakan diri kita
maksud saya di sini hal yang baik ya. Tetap kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita ikuti kedagingan kita, Tuhan Yesus berkata, pernah berkata, kalau ini memang menurut ya, daging ini lemah. Tapi Bapak Ibu, kita berusaha. Justru Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada kita, ya, biarkanlah roh kita yang temurun ini, kita mengikutinya, ya, untuk kita tetap hidup sesuai firman Tuhan. Jangan kita kalah karena kedagingan kita ini, ya, daging lemah ini. Bapak Ibu, ya, pagi ini, ya, ada 3 hal yang saya akan bawakan yang membuat orang menjadi takut. Ya. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan orang menjadi takut atau dikuasai oleh ketakutan. Yang pertama, bicara masa depan. Ya. Mengapa orang takut? Karena melihat masa depan yang tidak jelas, ya, yang tidak pasti. Bapak Ibu, orang kalau dalam dunia ini banyak dulu orang yang belum percaya Tuhan, malah ada yang sudah percaya Tuhan masih cari peramal, ya. Kira-kira nanti apa yang akan terjadi di masa depan? Ya. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang manusia tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak jelas, tidak pasti. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan, ya, orang mencari peramal, ya. Karena peramal pun saya yakin dia pun tidak tahu tentang masa depan. Yang tahu masa depan hanya Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Sesungguhnya hanya Tuhan yang ada di masa depan. Nah, Bapak Ibu, jadi orang dikuasai ketakutan karena masa depan yang tidak jelas. Nah Bapak Ibu, mungkin saat ini juga kita sedang melihat kondisi saat ini di tengah ketidakpastian, ya, sering saya mendengar kalau kita melihat orang waktu awal-awal pandemi, orang berkata, ya, prediksi, ya, pandemi ini akan berlalu di bulan waktu itu Juli atau Agustus. Terus saya mendengar kabar lagi, wah, kita tak tahu nih, mungkin ada gelombang 2 katanya, lebih bahaya lagi, dan diperkirakan gelombang 2 ini berlalunya bulan 9 waktu itu. Saya pernah mendengar berita seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat sekarang, jangankan bicara bulan 9, ya, tahun depan pun kita belum tahu apa yang akan terjadi. Hal ini Bapak Ibu bisa membuat orang gelisah, ya, mau bagaimana, ya, merasa saat ini kita terisolasi, ya, kita tidak bisa seperti hidup seperti sebelumnya, bisa berjumpa dengan orang dengan bebas, ya, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita dengan bebas, ya, bisa ada acara keluarga terutama, ya, dengan keluarga kita bisa berkumpul. Sekarang kita terbatas Bapak Ibu, ya, karena kita sedang menjaga. Nah Bapak Ibu, kalau melihat situasi saat ini, orang bisa dikuasai ketakutan. Anak saya, Matthew, ya, sekolah online, ya, semua anak sekolah online. Dan saya melihat kelamaan di rumah pun menimbulkan fobia bagi dia. Kalau saya keluar Bapak Ibu, dia sudah mulai takut. Kenapa? Karena kondisi saat ini, dan apalagi Bapak Ibu melihat masa depan yang tidak pasti ini, ya, banyak orang gelisah. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang menjadi takut atau dikuasai ketakutan? Ya. Karena suka dengar berita yang menimbulkan rasa takut. Ya, sederhana sih, ya. Karena suka dengar berita yang bisa menimbulkan rasa takut, dan itu berulang-ulang, yang berulang-ulang. Misalkan berita tentang penyakit, baik sih, ya, ada berita-berita yang kita dapat mengingatkan kepada kita tentang suatu penyakit. Wah, harus hati-hati, ya, ada penyakit seperti ini, mengatasi ini seperti ini. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita tidak punya filter yang kuat untuk menyaringnya, tidak punya kekuatan, akhirnya yang adanya kita takut, ya. Kenapa? Kok penyakit makin hari makin banyak, ya.
penyakit makin hari makin susah disembuhkan. Adanya kita bukan mendapat pencerahan tentang hal yang baik, tetapi adanya membuat kita takut. Sering mendengar berita tentang kecelakaan, ya, membuat kita takut juga ya. Apalagi kita melihat dalam dunia ini, ya, seperti tempoh hari ya, bicara transportasi, naik pesawat juga bisa jatuh. Takut, ya. Akhirnya orang takut untuk naik pesawat. Takut apa lagi? Dengar berita apa lagi? Kejahatan. Kalau kita mendengar berita tentang kejahatan, membuat kita juga bisa jadi ketakutan. Nah, Bapak Ibu, mari kita juga ingat, ternyata kalau kita suka mendengar berita yang menimbulkan rasa takut seperti penyakit, kecelakaan, kejahatan, itu bisa menimbulkan ketakutan yang tidak sehat dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang menjadi takut? Bicara fisik kita, Bapak Ibu. Karena keadaan fisik ini semakin hari manusia itu semakin merosot, ya. Lahiriah ini semakin turun, ya. Orang ketika bertambah umur, adanya fisiknya lemah. Mungkin, maaf ya, tubuh kita mulai tidak seperti dulu ya. Mungkin dulu masih kencang ya, masih muda. Bertambah umur lah, tubuhnya mulai nggak kencang lagi. Fisiknya mulai turun, mulai ada sakit. Dan Bapak Ibu, ternyata hal ini menurut riset banyak sekali membuat orang jadi takut, ya. Nggak salah Bapak Ibu. Akhirnya ada yang sampai operasi plastik ya, pengen muda terus. Nah Bapak Ibu, kita harus sadar ternyata fisik lahiriah yang semakin merosot ini kalau kita tidak sikapi dengan baik, membuat orang jadi cemas. Orang tidak bisa menerima kondisi dirinya. Orang tidak bisa menerima kenyataan yang ada, dan akhirnya dikuasai oleh ketakutan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, saya akan mengajak kita merenungi bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan ini. Ya, kalau tadi yang menyebabkan orang dikuasai ketakutan ada juga, melihat masa depannya tidak jelas, suka mendengar berita yang menimbulkan rasa takut, terus karena kondisi fisik yang semakin merosot, semakin menurun. Selanjutnya bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan dalam hidup ini? Yang pertama Bapak Ibu, tetap tenang, ya. Tetap tenang, ya. Dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Kalau tetap tenang, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, ayat yang sudah sering kita baca, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, kita harus percaya kepada janji Tuhan, tetap tenang juga. Tuhan itu kalau berjanji dia pasti mengenapi. Amin, ya. Justru apabila segala sesuatunya sudah pasti, justru manusia tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan. Betul nggak? Manusia tidak memerlukan Tuhan lagi kalau segala sesuatunya mereka sudah tahu, sudah pasti. Nah Bapak Ibu, jadi kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Tuhan itu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tetapi Bapak Ibu ingat, kalau kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, atau saat ini sedang menantikan ya, kapan COVID-19 ini berlalu ya, bagaimana sikap kita? Selain harus beriman, sabar. Ada ayatnya ya, kita baca di Ibrani. Ibrani pasal 6. Harus sabar. Banyak orang yang kurang sabar ya. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12.
Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman, yang oleh apa? Yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menantikan pendapat janji firman Tuhan, selain iman, dibutuhkan iman, dibutuhkan kesabaran. Jadi Bapak Ibu, ya, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak hanya memperbaiki masa lalu kita, tetapi Dia juga menyediakan hari esok yang penuh harapan. Yang kedua Bapak Ibu, ya, bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan? Kita harus membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau tadi suka dengar berita yang menimbulkan rasa takut, ada berita penyakit, berita kecelakaan, berita kekerasan, tetapi juga ingat, kita harus lebih prioritas utamakan mendengarkan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17, kita baca Roma 10 ayat 17, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Roma 10 ayat 17 tentang iman itu timbul dari apa ya? Boleh baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu, biasakan diri kita untuk dengar firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana kondisi hati iman kita saat ini. Apakah iman kita sedang goyang atau goyang karena mungkin suka dengar berita-berita yang menimbulkan rasa takut. Mari kami ini kita diingatkan kembali, suka dengar firman Tuhan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan? Bapak Ibu, kita harus sadar kalau tubuh ini, fisik kita ini, yang kelihatan ini adalah tubuh yang fana, ya. Tetapi yang tidak kelihatan ini adalah yang kekal. Maka di dalam nasihatnya Rasul Paulus berkata, dia lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu bicara manusia batinnya, dibandingkan dengan yang kelihatan atau manusia lahiriah. Kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu di dalam 2 Korintus, yang mengajak kita membaca dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 dari ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, mari kita ingatkan, bicara yang akhirnya, tubuh fisik kita bisa merosot. Yang manusia dari kecil lahir, terus jadi remaja, muda, dewasa, bisa tua. Kondisi fisik bisa merosot, ya. Bisa ada perubahan-perubahan dalam hidup ini. Tetapi maksud saya Bapak Ibu, tetap kita imani ya, dalam Tuhan kita memohon juga Tuhan kiranya memberikan kita dengan umur bertambah. Selalu doanya apa? Setiap ada yang ulang tahun, dengan umur bertambah dekor. Selalu sehat ya, selalu sehat. Ya, nah saya juga imani, kita bukan berarti maksudnya wah dengan bertambah umur terima aja lah sakit-sakitan, akhirnya hidupnya sembarangan, ya tidak menjaga kesehatan. Bukan seperti itu maksud saya ya. Tetapi dengan umur bertambah kita tetap
menjaga dengan ada cukup istirahat, cukup makan, ya akhirnya tubuh kita sehat ya. Ya. Bukan berarti juga Bapak Ibu orang bertambah umur atau jadi tua nggak bisa sehat, nggak juga. Ya, tergantung juga bagaimana kita pola hidup kita. Tetapi Bapak Ibu maksud saya kita juga perlu menyadari ya bahwa tubuh ini yang kelihatan ini yaitu tubuh fana, tetapi yang tidak kelihatan ini adalah kekal. Jadi yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini yaitu bicara yang tidak kelihatan, yaitu manusia batinnya kita. Nah, Bapak Ibu, manusia batinnya ini yaitu bicara tentang roh dan jiwa kita, ya, bicara tentang roh dan jiwa kita. Nah, jadi bagaimana saat ini dengan manusia roh kita, dengan jiwa kita, ini yang bersifat kekal yang harus diperbaharui karakter kita. Kalau manusia lahiriah ini bicara apa? Rambut ya, bisa putih ya, rambutnya bisa rontok, kulit ya, bisa keriput, wajah ya, kalau orang udah tua bisa ada titik-titiknya ya, tambah bintang ya. Terus bicara kalau umur bertambah, reputasi ya, pekerjaannya mungkin udah masa pensiun, ada waktunya ya nggak bekerja terus. Terus ketika umur bertambah juga mungkin kebutuhan hidupnya juga nggak sama dengan orang umur muda. Nah, manusia lahirnya akan merosot menjadi tua dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, mari supaya kita bisa mengalahkan ketakutan, kita perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 18 ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah bernilai kekal, yaitu bicara batinnya kita, bicara roh manusia kita dan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, yang manusia batinnya ini yang penting, ya. Kita jangan fokus dengan manusia batinnya kita, manusia batinnya kekal. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Rasul Paulus berkata bahwa manusia batinnya yang kekal ini, bersifat kekal ini yang akan bertemu dengan Sang Pencipta. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu, ya, semua orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus, dan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ini bicara manusia batinnya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi dalam dunia ini, ingat ini adalah sementara, ya, tidak selamanya. Karena dunia ini bukan rumah kita ya, ada pujiannya ya. Dunia ini bukan firdaus, ya, tapi yang tidak kelihatan bicara hidup yang kekal, yaitu bersama dengan Bapa. Ya. Ketika kita tinggalkan dunia ini, atau ketika Tuhan datang kembali dalam dunia ini, tidak akan ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, ya, kembali mengingatkan kepada kita bisa dengan Tuhan untuk mengalahkan ketakutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Tetap tenang, fokuskan pikiran kita pada Kristus, kepada janji-janji Kristus. Yang kedua, kita membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa yang kelihatan ini adalah fana, tetapi kita harus prioritas yang tidak kelihatan, yang bernilai kekal. Sekian firman Tuhan. Selanjutnya saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, El Shaddai.
Engkau menolong kami pada pagi ini Tuhan, lewat firman-Mu. Hidup kami kiranya jangan dikuasai oleh ketakutan, karena Tuhan memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang berkenan untuk mengalahkan ketakutan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa memandang kepada janji firman-Mu Tuhan. Kami memfokuskan pikiran kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa belajar setiap hari, prioritas hidup kami mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan berita-berita yang bisa membuat kami dikuasai ketakutan. Tuhan mengingatkan bukan kepada kami Bapak. Tuhan tolong kami untuk mengutamakan hal-hal yang tidak kelihatan, yang bersifat tidak kekal, karena hal-hal yang kelihatan lahiriah ini adalah fana, tetapi yang tidak kelihatan yaitu manusia batinnya kami yang semakin hari harus diperbaharui. Tuhan Yesus, walaupun manusia lahiriah bisa merosot, tetapi kami percaya tolong kami bahwa manusia batinnya lebih penting lagi, dan itu harus diperbaharui hari demi hari, sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami, sehingga firman-Mu ini boleh tumbuh, berbuah, jatuh di dalam hati kami yang subur. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Ya, saya umumkan kalau untuk minggu depannya kita tetap ada ibadah fisik ini, ya, pukul 9, dan juga tetap ada ibadah secara online. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengajak kita naik ke pujian. Bapak, terima kasih. Semua ini adalah bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan, karena kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah pada pagi ini Tuhan. Penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan, semua kami yang hadir pada pagi ini, Tuhan sudah tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, tutupi kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit, dari virus bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, dan jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan,
Karena semua sudah diberkati Bapak, baik dengan pujian dan firman Tuhan. Dan kami tetap berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini ibadah online di rumah juga. Tuhan juga hadir dan memberkati mereka juga dengan kekuatan kesehatan daripada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Gembala kami. Tuhan juga menyertai, memberi kekuatan, kesehatan bagi gembala kami. Tuhan juga tetap menolong dia dalam pembalaan sidang firman Tuhan di depan ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan juga tolong pemerintah kami, berikan mereka hikmat akal budi daripada, dan juga dalam mengatasi masa-masa di pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga menolong Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Pandemi ini suatu saat kami percaya bisa Tuhan lakukan di permukaan bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami akhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus menyertai kita sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali kita dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.